channel aku, Anataresia. So, di video kali ini aku mau berbagi bagaimana cara mengurus visa pelajar ke Prancis supaya visa kamu itu di-approve. Jadi jangan di skip videonya karena video ini mengandung informasi supaya kamu nggak ketinggalan guys, dokumen apa aja sih yang betul-betul penting saat mengurus visa. Oke. Jadi di video ini semuanya itu berdasarkan pengalaman aku ya guys. Jadi ada beberapa dokumen yang dibutuhkan pada saat pengurusan visa. Jadi aku udah tulis di sini. Kita langsung aja. Yang paling penting itu adalah persiapan diri dan perencanaan yang matang guys. Baru kita masuk ke dokumen apa aja sih yang dibutuhkan. Oke, disimak bagus-bagus ya. Yang pertama itu surat penerimaan dari universitas. Jadi sebelum mengurus visa pelajar, kamu wajib sudah memiliki surat penerimaan dari universitas, sekolah, atau institut. Jadi ada yang bertanya gini guys, dari mana sih kita dapat ini surat penerimaan dari universitas, institut, atau sekolah? Kalau misalnya kamu itu jalur mandiri itu ngurus dokumennya sendiri ya guys. Kamu bisa searching di internet universitas, sekolah, atau institut mana yang mau kamu tuju, dan kamu bisa langsung hubungi universitasnya atau sekolahnya tentang bagaimana cara mendapatkan surat penerimaan ini. Sekolah atau universitas ataupun institut itu bakalan ngasih kamu tes untuk mendapatkan surat ini selain membayar biaya administrasi. Kalau misalnya kamu belum tahu nih mau kuliah di universitas mana atau belum tahu mau ngambil di sekolah mana, kamu harus konsultasi ke Kampus France karena Kampus France itu pusat informasi untuk semua mahasiswa atau pelajar yang bakalan pergi ke Prancis guys. Jadi semua informasi ada di sana dan kita memang harus konsultasi ke Kampus France sebelum kita ngurus visa. Jadi mereka sangat membantu sekali tentang tujuan kita mau ke sini guys. Harus konsultasi dan melalui Kampus France gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu ya guys. Yang kedua itu riwayat hidup dan surat motivasi. Jadi di riwayat hidup ini kamu harus tulis sedetail-detailnya dan sejujur-jujurnya tentang contohnya backgroundmu, baru achievement yang kamu dapat, pengalaman pekerjaan atau jenjang sekolah gitu guys. Dan baru surat motivasi. Jadi surat motivasi ini kayak surat motivasi apa sih yang buat kamu pengen belajar ke sini atau tentang backgroundmu, semua ada ditulis di surat motivasi ini gitu. Dan untuk menulis surat motivasi nggak sembarangan kayak nulis surat biasa ya guys. Jadi untuk menulis surat motivasi ini ada kayak bagian-bagiannya. Contohnya di bagian part pertama itu isinya apa, part kedua, part ketiga gitu guys. Jadi untuk surat motivasi konsultasi sama Kampus France. Kalau misalnya kamu itu pemula, contohnya kalau kamu punya teman yang udah sekolah di sini, kamu boleh minta tolong diajari cara menulis motivation letter gitu. Baru yang ketiga itu ijazah terakhir dan transkrip nilai. Untuk ijazah terakhir dan transkrip nilai ini itu yang original, copy, dan translate. Jadi untuk dokumen yang ditranslate ini bukan sembarangan translate ya guys. Jadi penerjemahnya itu harus penerjemah tersumpah di bawah naungan kedutaan besar. Jadi nggak boleh sembarangan ya guys. Dan untuk informasinya kamu bisa konsultasi atau minta tolong sama Kampus France karena semua informasi yang kamu butuhkan bakalan ada di Kampus France gitu. Dan mereka pasti bantu guys. Yang keempat itu akte lahir, original, copy, ataupun translation. Yang kelima itu kartu keluarga copy. Untuk kartu keluarga kamu nggak perlu translate ya. Dan yang keenam itu ada paspor original dan copy. Semua dokumen itu siapkan copy dan aslinya ya guys. Kalau diminta untuk ditranslate, kamu wajib mentranslate gitu. Yang ketujuh itu ada rekening koran 3 bulan terakhir.
Jadi kalau misalnya kamu pakai rekening pribadi, kamu harus cetak rekening koran itu 3 bulan sebelum kamu pengajuan visa. Contohnya kamu pengajuan visanya di bulan 4, kamu harus cetak rekening korannya itu bulan 3, bulan 2, dan bulan 1. Kamu itu masih di bawah umur, jadi kan kamu nggak ada rekening bank gitu. Jadi kamu bisa pakai rekening koran orang tua kamu. Baru surat akomodasi tinggal. Jadi untuk surat akomodasi tinggal ini ada 2 ya. 1, surat reservasi hotel untuk 10 hari. Kalau aku sarankan surat reservasi hotel untuk 10 hari supaya nggak ribet guys, karena kan kita masih pengurusan ini. Nggak mungkin kan, contohnya kamu booking kos-kosan di sini sedangkan visa kamu itu belum tentu diterima atau enggak gitu. Jadi kamu bisa pakai opsi reservasi hotel untuk 10 hari. Dan yang kedua itu opsinya surat akomodasi dari keluarga kamu di sini. Jadi kalau kamu punya keluarga di sini, kamu bisa minta tolong keluargamu untuk menulis surat akomodasi. Tapi ini sedikit agak ribet sih, karena bakalan surat pendukungnya itu bakalan banyak sekali guys. Contohnya surat rekening listrik 3 bulan, air, telepon, atau sertifikat rumah, resi gaji keluarga kamu yang ada di sini. Jadi kayak merepotkan keluarga sih sebenarnya. Jadi untuk opsi akomodasi aku sarankan kamu reservasi hotel 10 hari. Baru yang ke-9 itu ada asuransi perjalanan kopi. Maksudnya kopi fotokopi ya. Untuk asuransi ini penting juga, kamu harus hati-hati sebelum kamu beli asuransi. Cek dulu asuransinya memang berlaku di negara tujuanmu atau enggak guys, karena banyak asuransi yang bodong. Jadi kamu udah beli mahal-mahal, rupanya pas pengajuan visamu ditolak karena asuransi tersebut. Jadi pastikan asuransinya betul-betul memang itu berlaku di negara tujuanmu. Kalau aku pribadi sih aku langsung beli asuransi yang dari Eropa langsung. Dan untuk asuransi ini harus hati-hati kapan kamu fly-nya, di situ tanggal asuransinya. Karena aku kemarin buat kesalahan juga sih, kayak aku start sekolah itu tanggal 1 bulan 3 dan asuransinya tanggal 1 bulan 3, jadi itu jadi masalah juga. Dan kemarin aku kan beli asuransi 3 bulan, dan ternyata pada saat pengajuan berkas itu stafnya minta yang 6 bulan. Mungkin karena corona atau situasi apa gitu, jadi dia minta yang 6 bulan. Jadi aku terpaksa nelpon lagi, nge-upgrade asuransinya, kayak tambah 3 bulan lagi sampai 6 bulan gitu. Dan time is money guys. Jadi kalau contohnya ada berkas yang ketinggalan atau yang nggak lengkap, mereka tuh kasih waktu cuma 2 jam, sedangkan itu nggak cukup guys untuk nelpon sana nelpon sini. Jadi pastikan, makanya sebelum ngantar berkas betul-betul lengkap gitu guys. Jadi kayak aku punya asuransi 9 bulan guys, dan yang 3 bulan ini nggak bisa di refund, yang dipakai 6 bulan. Jadi aku asuransiku di sini ada 3, 1 dari pemerintahan sini, 1 yang 3 bulan, 1 6 bulan. Jadi untuk asuransi harus berhati-hati, perhatikan tanggalnya supaya nggak kejadian seperti aku gitu. Baru yang ke-10 itu ada reservasi tiket pesawat. Untuk reservasi tiket pesawat ini kamu jangan beli dulu atau booking atau bayar dulu guys. Jadi kamu bisa pergi ke agen tiket pesawat, minta reservasi, tapi reservasinya harus yang reservasi resmi ya. Karena kalau contohnya kamu beli tiket ini udah bayar, udah cash, rupanya visa kamu ditolak, gimana uangnya? Sayang kan. Aku naik Garuda, jadi Garuda bakalan ngasih tiket kalau visa kita udah terbit. Jadi kita ke kantor Garuda lagi, nunjukkan visa, baru mereka terbitkan tiket. Baru yang ke-11 itu pas foto 2 lembar, itu ukurannya 3,5 kali 4,5 cm, dan backgroundnya itu putih. Jadi untuk pas fotonya itu 6 bulan sebelum apply visa, sebelum apply visa yang terbaru lah, pas foto yang terbaru. Dan fotonya ini nggak asal-asal pas foto ya, nggak kayak untuk pas foto kerja ataupun masuk SBMPTN gitu ya guys. Jadi ini untuk visa dia spesial, kayak close up 70-80% wajah kita jelas, jadi dari kepala sampai
bahwa kalau kamu mau ambil fotonya di studio, kamu harus kasih tahu sama fotografernya kayak, Mas, ini mau dipakai untuk visa, jadi biar foto studionya tahu ngukur atau mencetak pas fotonya gitu. Baru yang ke-12 itu bukti pembayaran CEF. CEF ini nanti bisa dikonfirmasi atau didiskusikan sama kampus friends, kayak itu bukti pembayaran. Oh, yang terakhir ada tambahan sertifikat bahasa. Contohnya kalau kamu itu sekolahnya di universitas negeri di sini, institut atau sekolah di sini yang dia bahasa pengantarnya bahasa Prancis, kamu wajib memiliki sertifikat bahasa seperti DELF. Kalau misalnya kayak di sekolah internasional atau sekolah swasta kayak aku, bahasa pengantarnya bahasa Inggris, kamu wajib memiliki TOEFL. Informasi penting itu pastikan semua tanggal itu sinkron guys, mulai dari tanggal masuk sekolah, penerbanganmu, asuransimu, semua harus harus detail dan harus jelas gitu guys. Jangan ada miss di tanggal, karena itu bisa buat visamu ditolak. Kalau contohnya kamu ngurusnya sendiri kesana kemari agak lama. Kalau aku kemarin itu untuk persiapan ini ya, semua dokumen ini 6 bulan lebih guys. Kenapa? Karena aku kesini kan masa corona, dan kayak ada beberapa kantor yang memang betul tutup, dan kebetulan aku pada saat pengajuan ini ngurus berkas-berkas ini aku masih statusnya masih kontrak kerja guys. Jadi kayak pikiranku terbagi-bagi gitu guys. Satu sisi aku kerja, satu sisi orang tiket pesawat nelpon gitu. Jadi agak ribet. Jadi sekian dulu, makasih udah stay sama aku. Nanti next video kita mau buat apa ya, video apa, kamu silahkan komen di bawah, oke? Karena aku sebenarnya bingung mau buat video apa. Oh oke. Kalau kamu contohnya datang ke sini selama pandemi, kalau kamu mau, aku bisa buat video kayak dokumen apa aja sih yang dibutuhkan pada saat kamu datang ke sini, di luar dari visa yang udah kamu pegang gitu guys. I think that's all about my video. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe. See you later.